Oke, shalom. Sudah ketemu lagi di hari yang ke-24. Sekarang kita akan lanjut lagi di Kejadian 8. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-13 atau 14 ya. Ya kurang lebih itulah. Kita akan lanjut di ayat yang ke-15. Atau dari 14 saja deh. Dalam bulan kedua pada hari yang kedua bulan 7 dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu bumi telah kering. Oke, jadi tadi sebelumnya pada tanggal 1 bulan itu. Jadi kemarin baru tanggal 1 di bulan yang pertama, ini tanggal ke-27 di bulan yang kedua. Kalau kita pakai perhitungan Masehi ya hampir 1 bulan ya sampai dia kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Nah, ini agak unik ya di sini ya, di ayat ke-15. Kenapa aku bilang ini? Karena ayat ini hanya berisi satu kalimat, yaitu lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Kalau kemarin aku sempat membahas bahwa kenapa Nuh tidak menanyakan kapan air itu kering pada Tuhan. Kenapa Nuh daripada dia repot-repot ngecek berkali-kali dengan burung, ngecek keadaan sekitar dan sebagainya, kenapa dia gak tanya Tuhan aja? Dan di sini ada satu ayat yang di ayat ke-15 ini hanya satu kalimat, yaitu lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Aku percaya ini bukan sebuah kebetulan, dan aku yakin Tuhan mau menyatakan sesuatu di sini. Seperti yang udah aku katakan kemarin ya, Nuh itu sudah mulai bukan meragukan Tuhan, tapi dia mulai merasakan kekhawatiran karena tekanan yang dia dapat hasil dari terkungkung di dalam bahtera itu selama ratusan hari gitu ya. Dan di situ sudah pasti secara mental capek banget, ada banyak kekhawatiran yang muncul karena dia tidak tahu apa yang terjadi di luar dan kapan air itu akan kering. Nah itu ya, dan itu juga berawal dari waktu dia membuka tingkap sebenarnya gitu. Tuhan belum suruh keluar tapi dia sudah membuka tingkap, dia ingin melihat keluar. Yang itu juga sering terjadi pada kita gitu. Tuhan belum bilang kita untuk segera melakukan sesuatu, tapi kita pengen mengintip apa yang terjadi gitu ya, apa yang terjadi, apa yang kira-kira bakal terjadi ke depannya nanti. Kita pengen tahu, dan itu justru membuat kekhawatiran lebih banyak dalam otak manusia gitu ya. Sebenarnya itu yang Tuhan mengharapkan di sini kan hanya Nuh bersabar saja gitu kan, sampai aku suruh kamu keluar. Kamu nggak perlu repot-repot ngetes ini itu gitu. Kalau Tuhan belum suruh keluar ya berarti belum waktunya. Nah itu kan yang sering kali terjadi di hidup kita ya. Tuhan belum bilang ini waktunya, tapi kita pengen tahu, kita pengen curi start, kita pengen siap-siap. Padahal Tuhan belum bilang ini waktunya. Dan itu justru menimbulkan kekhawatiran yang berlebih gitu kan. Dan itu biasanya akan menimbulkan banyak tekanan yang tidak perlu. Kenapa aku bilang tidak perlu? Karena itu bahkan belum tentu terjadi, dan kebanyakan tidak terjadi gitu ya. Jadi banyak hal yang terjadi menjadi kesulitan kita itu justru karena kita yang tidak sabar dengan apa yang Tuhan rencanakan gitu ya. Di sini kalimat lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, ini seolah-olah kalimat yang sebenarnya sudah dinanti-nanti sejak berayat-ayat sebelumnya gitu. Karena selama berhari-hari, berbulan-bulan, Nuh itu menunggu. Yang jadi masalah adalah Nuh hanya menunggu tanpa bertanya. Nuh hanya menunggu tanpa berkomunikasi dengan Tuhan. Padahal dia adalah satu-satunya orang di zaman itu yang hidup bergaul dengan Tuhan. Nah ini sangat disayangkan. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Jadi ini Allah yang berinisiatif untuk berbicara kepada Nuh. Lalu keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi. Suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriatan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istri-istrinya, bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Oke, istrinya cuma satu-satu ya di sini ya. Segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Oke, mereka masuk sendiri, mereka keluar sendiri. Tidak ada pengarahan di sini ya.
Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan, dan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Oke. Kita akan bahas sedikit ya di sini ya. Ada beberapa kalimat yang kita perlu perhatikan. Oke, mereka keluar sendiri, oke, sudah. Lalu di situ Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Ini adalah respon hati yang bagus karena dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan sayangnya ini tidak disebutkan bahwa dulu Adam Hawa melakukan ini. Adam Hawa tidak disebutkan bahwa mereka setelah keluar dari Taman Eden mereka membangun mezbah, enggak. Bisa jadi karena mereka masih belajar juga. Seperti itu ya. Lalu dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Oke. Ingat ya, kemarin Tuhan memerintahkan binatang yang tidak haram itu Nuh harus membawa 7 pasang untuk memelihara kehidupan si hewan-hewan yang tidak haram ini gitu ya, supaya mereka berkembang biak lebih banyak karena mereka tidak haram, jadi mereka lebih dibutuhkan. Tapi di sini kita lihat ya, Nuh mengorbankan beberapa ekor ya, dari binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya lah beberapa ekor. Mungkin kalau kita sekilas kita telan mentah-mentah seakan-akan kemarin cuma bawa 7, ini malah dikorbanin beberapa. Ini beberapa dan ditunjukkan berapa jumlahnya gitu kan. Berarti berkurang dong ininya, berkurang dong jumlahnya. Nah, ini kita perlu berpikir sedikit di sini. Perlu berlogika. Mereka ada di dalam bahtera itu 150 hari lebih. Kalau kita secara logika berpikir, apakah selama 150 hari itu tidak ada kegiatan berkembang biak? Apakah 150 hari itu tidak ada musim kawin di sana? 150 hari itu bukan waktu yang sebentar kan. Katakanlah kalau itu dibagi dalam bulan Masehi ya. Kalau dalam tahun Masehi kan 30 hari. Berarti 150 hari dibagi 30 hari udah berapa bulan itu? 5 bulanan ada. Gitu kan. Jadi bisa kita lihat bahwa mereka ada di dalam bahtera itu selama itu. Jadi sudah bisa kita lihat ya, pasti ada mereka melewati musim kawin, mereka melewati masa untuk bereproduksi. Jadi kalau kita pikirkan sebenarnya bahtera itu tidak hanya memuat setiap pasang, karena setelah itu mereka juga akan berkembang biak di sana gitu. Artinya ada ruang untuk anak-anak hewan ini untuk tumbuh. Itulah yang kenapa di sini Nuh bisa mengambil beberapa ekor untuk dikorbankan. Gitu ya. Ini secara logika aja gitu kan. 5 bulan tuh hampir setengah tahun gitu kan. Nggak mungkin ada hewan tanpa bereproduksi, karena yang sudah masuk ke situ bukan hewan yang masih muda, mereka adalah hewan yang sudah dewasa, sudah berpasangan gitu ya. Jadi ini adalah hasil reproduksi, dan kita tahu burung itu sekali bertelur nggak cuma satu biasanya gitu kan, ada banyak. Karena itu di sini dikatakan ada beberapa ekor yang bisa dikorbankan gitu ya. Lalu ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Sekarang ini seringkali menjadi kesalahpahaman. Kenapa menjadi kesalahpahaman gitu kan? Karena seolah-olah Tuhan itu mencium bau daging bakarnya gitu. Padahal yang menjadi harum di hadapan Tuhan itu bukanlah daging bakar. Yang menjadi persembahan yang harum itu adalah hidup. Gitu ya, hidup, komitmen hati. Di sini yang Tuhan cium harum itu adalah persembahan hatinya Nuh. Nuh benar-benar mengucap syukur kepada Tuhan karena dia mendapatkan kelegaan. Kita sekarang gini ya, kita coba posisikan diri kita seperti Nuh ya. Hidup di dalam bahtera selama katakanlah 150 hari ya, katakanlah udah kurang lebih 5 bulan.
Ini kan 5 bulan di dalam bahtera. 5 bulan di dalam bahtera tanpa merasakan hangatnya matahari, tanpa menjejakkan kaki di tanah. Kapalnya bahtera itu terus terombang-ambing oleh air, nggak jelas kemana. Tidak ada kepastian kapan air itu surut. Jadi semua yang ada di dalam bahtera itu adalah ketidakpastian. Itu seolah-olah Nuh itu sedang diuji imannya ya. Ya meskipun Nuh bertahan sampai akhir, tapi dia juga sempat lemah dan dia sempat khawatir. Makanya dia sempat sampai harus ngecek tanah dan lain sebagainya. Wah, di sini udah mulai panas. Tapi di sini kita lihat ya bahwa waktu Tuhan memberikan Nuh kesempatan untuk ini ya, menjejakkan kakinya di tanah lagi gitu kan, memberikan dia istilahnya dalam tanda kutip di sini Nuh merasa terbebaskan dari kungkungan bahtera itu. Meskipun bahtera itu menyelamatkan dia, tapi itu seakan-akan mengkungkung dia gitu ya. Dan di sini Nuh benar-benar mengucapkan syukurnya, mengucapkan terima kasihnya kepada Tuhan karena akhirnya aku bisa keluar dari kungkungan itu. Aku bisa menjejakkan kaki lagi di tanah. Aku bisa merasakan lagi bumi yang selama ini sudah aku tinggali. Ada rasa syukur yang dalam di situ yang Nuh rasakan, sehingga Tuhan mencium itu sebagai korban yang harum. Benar-benar karena dari ucapan syukur, gitu ya. Itu yang Tuhan sukai, gitu ya. Jadi ada rasa terima kasih. Yang jadi masalah ada seringkali orang-orang zaman sekarang itu susah banget berterima kasih karena yang dilihat adalah kesulitannya. Yang dilihat adalah problemnya. Apakah Nuh bisa marah-marah sama Tuhan? Tuhan, meskipun engkau selamatkan aku, tapi aku terombang-ambing berbulan-bulan loh di atas air gitu. Marah-marah bisa nggak? Bisa. Tuhan, engkau selamatkan keluargaku, tapi kita cuma sendiri loh di sini. Kita cuma keluarga kita dua, nggak ada tetangga, nggak ada teman. Bisa nggak marah-marah? Bisa. Tapi situ Nuh mengucap syukur. Itu yang Tuhan suka gitu. Dan Tuhan juga sebenarnya mengharapkan itu dari kita. Cuma kadang-kala kita terlalu terhanyutkan oleh emosi, terhanyutkan oleh masalah. Jadi rasa syukur itu seringkali sulit diucapkan gitu. Aku pribadi membiasakan diri setiap kali aku berdoa, yang pertama aku ucapkan adalah ucapan syukur, thank God. Entah itu kondisiku baik dan buruk, berterima kasihlah dulu kepada Tuhan. Setelah itu barulah kita ungkapkan apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Jangan ngomel dulu sama Tuhan gitu kan. Seakan-akan kita nggak tahu terima kasih, kita nggak tahu diri. Oke, lalu nah di sini Tuhan bilang bahwa aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Oke, di sini Tuhan bilang bahwa Tuhan tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Oke, jadi di sini kita tahu bahwa yang salah itu sebenarnya bukan buminya tapi manusianya. Oke, jadi Tuhan bilang tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Nah, tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita salah paham di sini ya. Tuhan bilang tidak akan mengutuk bumi lagi karena manusia. Tapi Tuhan tidak pernah bilang bahwa manusia tidak akan memakan apa yang mereka tabur. Contohnya apa? Mesir. Setelah ini nanti di keluaran kan ada ya kisahnya tentang Mesir ya. Gimana Mesir itu mendapatkan tulah-tulah dari Tuhan. Itu adalah bencana gitu kan. Tapi Tuhan tidak menyerang buminya, yang Tuhan serang adalah manusianya. Di sini pun sebenarnya Tuhan tidak menyerang, tapi Tuhan mengizinkan tulah itu untuk datang. Karena sebenarnya kan manusia itu hidup dalam perlindungan Tuhan ya. Waktu kita keluar, sebenarnya Tuhan itu tidak mencabut perlindungannya, kita yang keluar. Sehingga apa yang ada di dunia ini yang sebenarnya berbahaya bagi kita itu bisa menyerang kita. Itu terjadi di Mesir. Dan itu karena Mesir menolak permintaan Musa gitu ya. Yang notabene itu adalah perintah Tuhan juga. Gitu. Lalu ya, di sini sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya edukasi, pentingnya pendidikan. Kenapa? Karena bahkan firman Tuhan berkata bahwa manusia itu sejak kecilnya itu hatinya adalah kejahatan. Bukan adalah, tapi di dalam hatinya ada kejahatan. Ya kita bisa lihat dari anak kecil ya. Kalau anak kecil mungkin kita bisa mengatakan bahwa mereka kan belum tahu. Tapi kalau mereka belum tahu, kenapa mereka bisa memiliki insting untuk merebut milik orang lain katakanlah. Bisa memiliki insting untuk memukul orang lain, bisa memiliki insting untuk istilahnya
mengganggu orang lain, melakukan kekasaran, marah-marah, tidak jelas dan lain sebagainya. Di sisi lain kita akan apa ya istilahnya, menganggap ini sebagai bahwa ketidakdewasaan mereka itu karena mereka belum belajar, mereka belum tumbuh. Itulah sebenarnya yang pengen diungkapkan Tuhan ya. Manusia itu pada awal mulanya memang nggak ngerti apa-apa. Adam Hawa diciptakan pada mulanya mereka nggak ngerti apa-apa. Mereka mendapatkan pengetahuan setelah mereka makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dan dari situ mereka mendapatkan pengetahuan tanpa tahu cara handle-nya. Mendapatkan pengetahuan tanpa tahu cara manage-nya. Dan itu membuat Kain contohnya menjadi seorang penjahat pertama di dunia gitu kan. Karena dia nggak tahu cara manage emosinya. Nah disinilah pentingnya pendidikan, pentingnya edukasi dari orang tua, dari keluarga. Bahwa waktu kita anak-anak ya, kita anak-anak itu perlu dididik, diberikan value, diberikan nilai-nilai yang wajib kita tahu. Kita sedang tidak mendoktrin atau tidak membrainwash anak kita ya, kita sedang mengedukasi. Kenapa kita harus edukasi? Karena dewasanya mereka harus menjadi contoh juga. Banyak orang yang seolah-olah ingin mengabaikan peran kita sebagai ini ya, sebagai teladan. Kenapa? Capek. Kenapa juga kita harus menjadi teladan? Kenapa juga kita harus menjadi orang yang baik? Kalau orang baik bisa sengsara, kenapa juga kita harus melakukan sopan santun yang berlebihan dan lain sebagainya? Banyak orang kan ogah ya mikir begitu. Tapi percaya nggak percaya, tanpa edukasi manusia itu menjadi liar. Terus bedanya apa sama hewan? Melakukan apa yang disuka, nanti jadinya kayak Kain dan keturunannya gitu kan, dipukul balas mukul, bahkan balasnya membunuh karena 7 kali lipat, bikin aturan sendiri. Bahkan dalam firman Tuhan ada ya, tanpa didikan umatku menjadi liar. Jadi sebenarnya itulah pentingnya pendidikan. Dan di sini Tuhan menekankan itu di awal mulai yang kedua. Kenapa aku sebut awal mulai yang kedua? Karena awal mulai yang pertama manusia gagal mendidik gitu ya. Dan itu terjadi bergenerasi-generasi. Tuhan berharap di generasi yang berikut ini manusia memilih pilihan yang tepat gitu ya. Dan dia memberikan mandat itu pada Nuh supaya ia belajar dan anak-anaknya gitu ya. Oke, lalu selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Itu firman Tuhan ya. Selama bumi masih ada, tidak akan berhenti musim menabur dan menuai. Hanya saja memang secara kondisi Tuhan tidak menyebutkan bahwa itu akan selalu rutin di saat yang sama. Jadi ada masa-masa sukar dan lain sebagainya. Itu mau nggak mau harus kita akui bahwa itu adalah konsekuensi dari tindakan manusia kebanyakan. Apakah ada yang dari keputusan Tuhan? Ada, pasti ada. Tapi sebagian besar dari kegagalan atau kerusakan alam yang terjadi itu sebagian besar karena ulah manusia. Karena kita membuat sesuatu tanpa mengetahui efeknya, ketika melakukan sesuatu tanpa mengetahui efeknya atau tidak mau tahu efeknya, banyak kerusakan alam terjadi dan itu mempengaruhi iklim, mempengaruhi musim dan lain sebagainya. Jadi kalau kita menyalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia itu salah kaprah itu, karena kan dunia ini sudah diserahkan kepada tangan kita, yang artinya kita harus kelola dengan baik. Kalau kita nggak tahu ya belajar. Kalau kita belum tahu, cari tahu. Jadi nggak bisa kita cuma serta-merta menyalahkan Tuhan. Tuhan kok jadikan begini, Tuhan kok adakan hewan-hewan berbahaya, Tuhan kok adakan bencana alam dan lain sebagainya. Sekali lagi ya, Tuhan tidak merancangkan itu. Tapi percaya nggak percaya, Tuhan itu membuat sebuah sistem dalam dunia ini di mana ada hukum sebab akibat. Tuhan tidak pernah sengaja melakukan sesuatu yang mengerikan kepada kita supaya kita kapok. Tapi Tuhan izinkan untuk mendidik. Seperti halnya seorang anak yang tidak pernah dimarahi orang tuanya, anak yang tidak pernah ditegasi orang tuanya, mereka akan membelot. Mereka merasa tidak ada yang berhak untuk mengatur mereka. Mereka merasa tidak ada yang boleh memberikan judgement ke mereka. Dan itu menjadi masalah waktu mereka dewasa nanti, gitu ya. Jadi kita belajar bahwa kita itu perlu didikan, kita perlu bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa ya dalam segala hal. Untuk anak-anak kita juga, jadi pastikan para orang tua tolong perhatikan bahwa anak kalian perlu dididik dengan baik, bukan hanya sekedar dimarahi atau sekedar diberi makan. Tolong
karena kita bukan hewan, kita manusia, kita punya akal budi, kita punya roh dari Tuhan. Lalu juga pastikan kita melakukan segala sesuatu itu dengan pikiran yang sadar dan mengetahui konsekuensinya, karena itu akan berefek pada banyak hal. Mau nggak mau kita harus mengakui bahwa setiap manusia itu punya tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa bilang ini hidupku, terserah aku. Kalau kayak gitu ya mohon maaf, jika hidup Anda hancur, jangan salahkan Tuhan, gitu ya. Terus nanti ada orang yang akan menyalahkan dirinya sendiri dan terpuruk, ya itu keliru juga gitu. Ngapain nyalain diri sendiri, berubah lah gitu. Kalau nggak mau berubah ya kita tahu endingnya kemana gitu. Banyak orang mengakhiri hidupnya karena dia tidak mau berubah, sementara dia tahu jalannya salah. Terus yang salahin siapa? Semuanya, kondisi semua, seluruh dunia salah gitu kan. Semua yang aku lakukan kok salah, ya memang salah, makanya berubah gitu kan. Jangan cuma nyanyi kenapa kok semuanya salah gitu kan. Itu yang seringkali menjadi masalah gitu kan. Di sini ya puji Tuhan, Nuh mengambil keputusan yang tepat waktu dia turun dari bahtera gitu kan, meskipun ya tidak 100%. Dan kita tahu ya di sini kenapa setelah ini akan ada beberapa drama itu dalam kehidupan Nuh. Tapi kita akan belajar itu di hari berikutnya gitu ya. Thank you, God bless you.